Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita berjumpa kembali pada sesi pembelajaran online SMK Islam 1 Durinan. Pada sesi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang sebelumnya, yakni untuk mata pelajaran desain media interaktif untuk kelas 12 kompetensi keahlian multimedia. Namun sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita sejenak berdoa semoga apa yang kita usahakan dan kita pelajari pada kesempatan ini benar-benar membawa manfaat, maslahah fid dini wa dunya wal akhirah, dan terpenting membawa ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Pada sesi sebelumnya, yakni sesi yang keempat, kita telah membahas tentang flowchart dalam desain media interaktif. Kita juga membahas tentang struktur dan navigasi media interaktif, khususnya yang web ya. Dan untuk yang sesi kelima ini kita akan membahas kelanjutan dari yang kemarin. Setelah flowchart, maka kita menginjak pada storyboard. Ini adalah slide yang pertama. Masih pada kompetensi dasar yang 3.2, yakni desain perancangan alur multimedia interaktif. Untuk sesi kelima ini kita pada bahasan storyboard. Sesuai kurikulum masih mengacu pada 3.2 sebagaimana pertemuan yang pertama. Kompetensi dasar 3.2 yakni memahami desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Untuk kompetensi dasar 4.2, membuat desain atau perancangan alur untuk multimedia interaktif berbasis halaman web dan media interaktif. Masih sama dengan sebelumnya, sesi keempat, tujuan pembelajarannya. Ini flowchart. Terus yang bahasan kita selanjutnya yakni adalah storyboard dan format storyboard dan komponennya. Kita masuk ke dalam bahasan storyboard. Tentu kalian semua telah mengenal atau setidaknya mendengar istilah ini ya, storyboard. Karena di tingkat sebelumnya, kelas 11 di jurusan multimedia, istilah ini pastinya sangat familiar ketika kalian akan mendesain sebuah video ya, akan membuat sebuah film atau video atau yang sejenisnya. Nah, ini pengertiannya. Storyboard atau disebut juga dengan kerangka grafis digunakan untuk mendeskripsikan proyek multimedia interaktif dengan detail, menggunakan kata-kata dan sketsa untuk setiap tampilan layar, suara, pilihan navigasi, pilihan warna, dan gradasi yang tepat, isi teks, atribut, dan font, bentuk tombol, style, umpan balik atau respons. Penjelasan yang ada pada tulisan yang ada di sini ini mengacu atau sudah disesuaikan dengan ranah desain media interaktif. Meskipun secara dasarnya masih sama dengan storyboard untuk videografi atau animasi sekalipun, maka di sini ada sedikit penyesuaian ya. Terlihat dari beberapa komponen yang dimasukkan di sini seperti bentuk tombol, style, umpan balik, respons. Nah, adanya umpan balik dan bentuk tombol seperti ini adalah ciri khas dari storyboard yang ada di ranah desain media interaktif. Jadi yang dimasukkan dalam storyboard ini menghimpun adanya tampilan layar, pilihan navigasi, pilihan warna, gradasi yang tepat, teks, atribut, dan sebagainya ya. Jadi di dalamnya akan semakin banyak hal-hal yang dimasukkan ke dalam storyboard, maksudnya semakin detail hal-hal yang dimasukkan ke dalam storyboard, maka dapat dikatakan storyboard itu semakin lengkap juga. Nah, ini dapat kita lihat dari sedikit tampilan beberapa produk
media interaktif. Dalam berbagai kasus produk media interaktif, maka storyboard dari setiap produk itu bisa berbeda-beda. Nah, sebelum sebuah produk dimulai, maka harus ditentukan awalnya tampilan layarnya seperti apa, navigasinya seperti apa. Nah, maka apabila konteksnya, misalkan konteksnya game yang bersemu petualang atau game yang atau adventure, maka konteksnya pun akan berbeda dengan media yang berbasis seperti ini ya, lingkungan. Nah, dari situlah nanti akan muncul keunikan ya. Jadi dari storyboard itu desain awal suatu produk itu ditentukan. Ya. Misalkan seperti ini, tidak mungkin sebuah game yang cenderung adventure itu nanti storyboardnya atau hasil dari produknya memiliki background yang cerah atau bagaimana, yang penuh lingkungan, penuh objek-objek lingkungan, kan tidak mungkin. Harus disesuaikan dengan konteks dari produk itu. Kalau konteksnya game ya pasti didesain seperti ini. Nah, format awal dari desain ini diawali dari storyboard ya, seperti itu. Nah, begitu juga dengan produk yang cenderung ke arah lingkungan ya, dicontohkan di sini adalah background lautan ya. Ini mungkin ini adalah produk tentang lingkungan laut. Jadi backgroundnya pun, desainnya pun akan menyesuaikan dari tema yang akan dibuat. Tak jauh beda dengan ini ya, yang Ocean Adventure. Ini ditujukan untuk anak-anak, maka pilihan font, pewarnaan itu juga ditentukan. Nah, dari mana penentuan ini? Ya awalnya dari storyboard. Atau yang di sini ada Explore Island. Karena ini jadi lingkungan dan juga semi adventure, maka settingannya pun juga akan berbeda. Jadi penentuan seperti apa keunikan dari suatu produk itu ditentukan dari awal, yakni pada proses storyboardnya ya. Utamanya pada sisi grafisnya ya, sisi tampilannya. Kalau flowchart itu pada sisi alurnya seperti mulai dari buka lalu tampil apa, lalu klik apa, muncul tampilan ke selanjutnya, itu dari segi prosesnya. Tapi kalau storyboard itu setidaknya lebih dari sisi tampilan layarnya. Apa yang akan dihadapi oleh seorang user, tampilan apa, teks seperti apa, user interface seperti apa yang akan dinikmati oleh user ya. Nah, ini sedikit contoh ya. Nah, secara lebih mudahnya storyboard merupakan gambaran grafis. Nah, ini ya, penekanannya gambaran grafis atau visual dari proyek yang akan kita buat. Jadi penekanannya pada gambaran grafis atau visual. Kalau dalam sisi flowchart itu sekali lagi masih kita bahas prosesnya, tapi dalam storyboard ini interface-nya atau grafisnya, tampilannya yang akan direncanakan itu seperti apa ya masangnya ketika pada saat di storyboard ini. Yang akan kita buat di dalamnya mencakup teks. Jadi teksnya seperti apa, kalau ada teks khusus misalkan di sini di tampilan awal ini teksnya khusus seperti ini, ya dicantumkan di storyboardnya bahwa teksnya memakai grafis seperti ini gitu ya. Audionya seperti apa, kalau audionya misalkan audionya bergenre untuk game ini kan tidak mungkin audionya slow seperti audio untuk genre lingkungan. Kalau genre game pasti audionya seru atau bagaimana ya, atau audio yang bergenre explore, tidak mungkin dipasangkan untuk game yang bergenre kids misalkan. Jadi penyesuaian itu sekali lagi ya pada storyboard. Di dalam storyboard juga direncanakan grafisnya sebagaimana, animasi yang tercantum di dalamnya seperti apa, video-video yang hendak ditampilkan apa saja, dan aspek interaktifnya. Maksudnya aspek interaktif ini seperti kendalinya pakai apa, apakah menggunakan mouse atau keyboard atau menggunakan perangkat yang lain, katakan seperti itu. Jadi aspek-aspek ini yang berhubungan dengan grafisnya, pengendaliannya itu sekali lagi ditaruh di dalam storyboard. Nah, ini dicontohkan pada gambar ini
misalkan ini ada pilihan 1, 2, 3, maka bisa saja kendalinya atau aspek interaktifnya itu pakai mouse misalkan, atau kalau ini berbasis Android berarti pakai touchscreen. Nah, ini dijelaskan nanti di storyboardnya. Atau ini mungkin kalian pernah menemukan game seperti ini mirip Tetris ya, kok Tetris, Pac-Man ya. Jadi kendalinya kalau kita yang pernah memainkan ini, kendalinya pakai keyboard misalkan seperti itu ya. Jadi semua aspek grafisnya atau semua aspek hal-hal yang lain yang berhubungan dengan interface dijelaskan pada storyboardnya. Nah, fungsi storyboard dalam DMI. Yang pertama adalah memperjelas flowchart. Memperjelas dalam arti menguatkan sisi prosesnya ya. Misalkan prosesnya membuka splash screen. Nah, splash screen-nya seperti apa? Jangan sampai splash screen yang tampil itu adalah yang berbau yang lain, karena seperti itu ditunjukkan desain splash screen-nya seperti apa. Lalu dari splash screen akan muncul menu menuju ke menu, misalkan dari flowchart-nya menuju ke arah menu, maka menu seperti apa yang tampil harus didesain di storyboard-nya. Jadi flowchart-nya semakin jelas. Dari setiap step-step di flowchart akan ditampilkan seperti apa interface yang ada pada setiap langkah pada flowchart. Terus yang kedua, sebagai pedoman atau acuan bagi animator, programmer, narator, dan tim yang lain. Suatu produk DMI itu tidak mungkin, kalau proyeknya besar ya, tidak mungkin dikerjakan sendiri. Pasti ada tim-tim yang punya kebagian atau ahli di bidangnya masing-masing. Misalkan pada, ya paling gampang tetap kembali pada game, misalkan game pembelajaran atau game-game yang lain. Maka di sana ada perencana ada, terus ada pendesainnya ada sendiri, mungkin animatornya juga ada, terus yang memprogram alurnya, logikanya seperti apa, misalkan kalau klik ini kalau menang bagaimana, terus ada levelnya berapa, itu bagian programmernya ada sendiri. Terus narator yang memberi misalkan percakapan di dalamnya, atau pengatur skenarionya dan sebagainya. Maka kalau tidak menggunakan storyboard, maka semuanya akan kebingungan. Jadi harapannya adanya storyboard itu adalah suatu acuan utama atau role utama bagaimana proyek itu berlangsung atau dijalankan ya. Jadi karena fungsinya ini untuk tim ya, bukan perorangan, untuk tim, dan tim itu banyak orang dan setiap orang mungkin punya persepsi yang berbeda kalau tidak ada acuannya. Jadi diharapkan dengan satu acuan yakni storyboard suatu proyek, maka siapapun yang bekerja dalam proyek itu tetap mengarah pada tujuan akhir proyek DMI yang dimaksud. Yang ketiga, fungsi dari storyboard adalah merupakan dokumen tertulis. Jadi fungsi yang ketiga ini lebih mengacu pada sisi dokumentasi. Suatu proyek itu pastinya ada sisi keberlanjutannya ya. Jadi katakan suatu program game atau program pembelajaran itu alangkah baik ada sisi keberlanjutannya. Katakan ada versi 1, versi 2, versi 3, versi 4. Nah, dengan adanya storyboard maka akan terekam sisi yang versi 1 bagaimana. Nah, akan terekam alur-alurnya. Lalu ketika melangkah ke pengembangan yang versi kedua, maka akan terlihat juga pengembangan seperti apa yang ditambahkan pada versi kedua ini. Ya minimal para developer atau para pengembang yang tergabung dalam tim itu akan melihatnya ke dalam storyboard ya, yang paling awal. Ya, itu sebagian dari dokumentasi ya, fungsi dokumentasi. Nah, dari dokumentasi itu juga misalkan seorang programmer itu bisa melihat fungsi-fungsinya. Oh, ini fungsi apa, fungsi A, fungsi B, nanti di versi kedua tambahi fungsi C misalkan ya. Seperti itu. Jadi ini ranah dokumentasi yang paling awal sebelum dokumentasi yang lain dipasangkan ya. Terus yang keempat adalah bahan pembuatan manual book atau petunjuk penggunaan. Jadi setiap produk multimedia interaktif ya khususnya itu pasti ada manualnya, bagaimana cara menjalankannya, bagaimana
cara memainkannya seperti itu ya. Jadi misalkan yang membuat manual book itu orang lain ya, bukan pembuat storyboardnya, maka meskipun orang lain yang membuat, maka masih bisa memahami apa saja yang dikerjakan di dalam suatu project itu ya, di dalam suatu produk itu. Cukup melihat dari storyboardnya. Oh, di dalam storyboard itu ada permainan petualang misalkan. Jadi di sini ada kendalinya misalkan kan pakai mouse-nya apa, klik kanan bagaimana, klik kiri bagaimana, terus tombol A bagaimana. Nah, itu bagian dari petunjuk penggunaan. Jadi 1 sampai 4 ini saling menguatkan ya, saling berhubungan. Dari sumber yang lain saya cantumkan, what is a storyboard? Storyboard are graphic organizer combining two main part, image and description of scene. Jadi kalau ini lebih ringkas ya. Jadi storyboard itu pengorganisasian grafis yang terdiri dari 2 bagian, gambar dan deskripsinya. Itu storyboard ya. Jadi gambar dan deskripsinya itu bisa banyak ya. Kembali ke pengertian awal tadi, deskripsi itu bisa jadi animasi yang terlibat apa, teks yang di dalamnya seperti apa, video yang di dalamnya seperti apa, narasinya bagaimana, itu deskripsinya. Jadi pengertian ini lebih global ya, lebih sederhana ya kalau dipikir ya. Terdiri dari 2 bagian, yakni gambar dan deskripsi dari sebuah scanner. Terus what is its purpose? Apa tujuannya? Help manage timing of production, membantu memanajemen waktu dari produksi. Jadi kalau ada storyboard lebih mudah produksinya ya. Kalau lebih terarah berarti dari sisi pembiayaan itu juga terarah ya. Tidak ada penyia-nyiaan anggaran misalkan seperti itu. Helps clarify a vision to the rest of the product team. Nah, ini yang paling penting. Mengklarifikasikan visi dari suatu produk ke seluruh tim. Jadi dapat dikatakan sebagai salah satu media untuk mengkomunikasikan produk ke seluruh anggota tim yang bekerja pada produk tersebut. Kan macam-macam bentuknya, ada programmer, animator dan sebagainya ya. Jadi kalau tidak disatukan dalam satu visi, produknya pasti tidak akan jadi. Jadi dengan storyboard ini, visi dari semua orang yang di dalamnya itu disatukan. Nah, what does storyboard help you to do? Ini ya masih hubungannya dengan tadi ya, organize your thought. Jadi mengorganisasikan pemikiran kita ya. Jadi dengan adanya gambar-gambar, alur-alur, jadi pemikiran kita bisa tervisualisasikan dengan nyata ya. Kalau ada kekurangan tinggal ditambahkan. Oh, di sini ada yang kurang, oh di sini ada yang disempurnakan storyboard. Plan your video more effectively. Kalau ini dalam ranah video ya, tapi kalau dalam ranah desain multimedia interaktif berarti plan our project JME more effective. Jadi lebih efektif ya. Bisa untuk mengkomunikasikan, terus bisa untuk menyederhanakan apapun yang nanti di belakangnya ya. Misalkan ada penyempurnaan, misalkan ada masukan-masukan, maka kembalinya ke storyboard dulu. Ya minimal ke flowchart dulu, lalu ke storyboard dulu diperbaiki. Ya seperti yang saya katakan tadi, apabila ada penambahan suatu versi ke versi yang lain, maka akan mudah pengembangannya. Nah, selanjutnya ketentuan umum storyboard dalam multimedia interaktif. Jadi storyboard itu tentu ada ketentuannya ya, tidak sembarangan ya. Yang pertama, gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Jadi seperti slide sebelumnya bahwa storyboard itu terdiri atas gambar dan deskripsi ya, secara mendasar ya. Maka di sini ada ketentuan gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Ada penjelasannya, ada narasinya. Kalau dalam media interaktif tentu harus ada narasi, misalkan game atau video atau aplikasi pembelajaran atau apapun yang berbasis interaktif tentu harus ada narasinya.
Pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual, pasti harus diawali dengan gambar. Yang namanya storyboard itu pasti gambar. Ya. Narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak dapat diwakili dengan bentuk visual. Jadi dalam hal ini narasi yang dipasangkan di dalam storyboard itu statusnya sebagai pelengkap. Apabila itu tidak maksudnya apabila suatu gambar itu tidak cukup mewakili maksud dari storyboard itu, ya, dari skena yang ada di dalam storyboard, maka tak apalah ditambahkan suatu narasi, ya, sebagai penjelas saja atau sebagai pelengkap. Yang keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan. Sekalipun itu adalah narasi, ya, narasi yang dimaksud di sini adalah narasi dalam pengucapan, ya, dalam bahasa ucapan, jadi bukan bahasa lisan, karena sifatnya yang interaktif. Kalau interaktif itu kan lebih pada komunikatif, ya, komunikatif antara produknya dengan usernya. Slide selanjutnya adalah ketentuan umum storyboard dalam multimedia interaktif. Jadi ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi ketika kita membuat suatu storyboard, ya. Yang pertama yakni gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Seperti yang diutarakan pada slide sebelumnya, bahwa storyboard itu secara mendasar ada dua bagian, yakni gambar dan deskripsinya. Maka di sini gambarnya itu gambar yang disiapkan disertai dengan penjelasan dan narasi. Harus ada penjelasannya dan narasinya bagaimana. Dan yang kedua, pembuatan storyboard diawali dengan gambar visual. Karena storyboard itu adalah gambar memang, jadi keniscayaan awal dari storyboard pun berupa gambar. Yang ketiga, narasi digunakan untuk melengkapi hal sulit yang tidak dapat diwakili dengan bentuk visual. Kalaupun ada narasi, di sini sifatnya adalah pelengkap, ya. Yang paling utama sekali lagi gambar. Jadi kalau suatu skena itu tidak bisa cukup dijelaskan dengan gambar, maka perlu ada narasi. Bahasa yang digunakan, ini yang poin keempat, bahasa yang digunakan adalah bahasa lisan, bukan bahasa tulisan, terutama yang harus dibacakan oleh narator. Jadi karena sifatnya yang interaktif, mengutamakan interaksi antara user dan produknya, maka ada aspek komunikatif. Kalau aspek komunikatif berarti bahasa yang dipasangkan di sana itu bahasa-bahasa orang ngomong, bahasa lisan, bukan bahasa-bahasa yang dibaca, ya, bukan bahasa yang dibaca, tapi bahasa yang diucapkan, bahasa yang dikomunikasikan. Seakan-akan produk itu berkomunikasi dengan usernya, ya. Meskipun dalam hal ini mungkin banyak yang komunikasinya masih satu arah. Yang kelima, menggunakan struktur kalimat yang sederhana. Jadi hindari struktur kalimat yang panjang dan yang mungkin membingungkan pengguna. Jadi usahakan pengguna tetap fokus pada produk tersebut dan gunakan kalimat yang pendek, ya, kalau bisa pendek, ya, dan tidak terlalu berbelit-belit. Yang keenam, menggunakan simbol yang sederhana dan mudah dipahami oleh semua orang. Karena produk kita ini nanti dinikmati oleh orang lain, dimainkan oleh orang lain, maka usahakan interface yang ada di produk kita itu memiliki simbol yang familiar juga. Misalkan home, kalau home berarti biasanya ada gambar icon rumah misalkan, atau misalkan health berarti ada icon tanda tanya, biasanya seperti itu. Atau bisa juga ditambahkan teks yang bisa menguatkan bahwa simbol-simbol itu memiliki makna tertentu, katakan seperti itu, ya. Dan yang paling penting ini sederhana, ya, tidak ribet dan tidak terlalu kompleks. Dan yang ketujuh, menggunakan gambar dalam bentuk yang menarik serta komposisi yang tepat dan mudah dipahami. Jadi aspek seni, aspek grafis di sini sangat bermain. Jadi setiap kombinasi warna itu memberikan memberikan efek psikologis pada user, ya. Misalkan hijau berarti cenderung bagaimana, ya, tenang misalkan. Kalau ada produk DMI yang berbasis jungle misalkan, berarti kan hijau, tidak mungkin produk jungle kemudian warna dominannya adalah hitam atau bagaimana, katakan seperti itu, ya. Jadi komposisi warnanya harus tepat dan membawa kenyamanan bagi user yang hendak menggunakan.
Nah, prinsip dari storyboard, prinsipnya yakni pesan visual harus kreatif, asli, luas, dan lancar, harus kreatif ya. Yang kedua adalah komunikatif karena aspeknya adalah interaktif ya, jadi harus komunikatif, efisien dan efektif, jadi tidak membuat user maksudnya efisien dan efektif itu, oh ini storyboard ya, bukan pada produknya ya. Kalau storyboard berarti pesan visual harus kreatif, itu bisa mencakup berbagai kondisi ya bagi timnya, ya, bisa luas ya. Terus komunikatif, bisa dipahami oleh orang lain dalam tim tersebut ya. Jadi bisa dimanfaatkan, jadi tidak ada menimbulkan kebingungan bagi tim lain yang mengerjakan proyeknya, entah dari divisi mana timnya, misalkan dari divisi programming ya, dari programming ketika baca storyboard, oh maksudnya begini, dia paham dan dia tahu apa yang akan dia lakukan. Efisien dan efektif, ini setidaknya terutama pada timingnya ya, dan pembiayaannya ya. Jadi dengan storyboard yang terarah, dengan storyboard yang baik, maka timing dari pengerjaan suatu produk DMI itu akan fokus dan tidak memboros waktu ya. Dan kalau tidak boros waktu, tentu dari sisi finansial itu juga bagus. Nah, yang keempat, prinsipnya yakni mempertimbangkan juga sisi keindahannya. Jadi apabila estetikanya itu dapat, maka orang-orang yang ada di dalam tim itu tentu akan juga semakin nyaman ketika membaca storyboard tersebut. Apalagi storyboard yang fungsinya ini terutama bagi dokumentasi ya. Jadi kalau indah dan estetikanya ada, maka sisi dokumentasinya juga semakin bagus. Nah, ini contohnya ya. Jadi contoh storyboard ini ini sumbernya ya. Ini gambar Dora ya, kalau tidak salah ya. Mungkin terlihat sederhana ya. Ini sudah cukup dari aspek grafis dan deskripsinya. Hal yang perlu diketahui, ketentuan storyboard itu mungkin kompleks ya. Mungkin kalau perlu ada penjelasan animasinya, kalau perlu ada penjelasan soundnya seperti apa, kalau perlu penjelasan efeknya seperti apa. Tapi kalau semakin orang berpengalaman dalam suatu proyek, bisa jadi cukup dengan suatu gambar itu bisa paham. Ya. Sekali lagi, suatu storyboard itu dalam penggunaannya, dalam penerapannya itu fleksibel. Fleksibel dalam artian menyesuaikan produk dan menyesuaikan dari pengalaman-pengalaman orang yang ada di dalamnya. Bagi pemula mungkin akan dicantumkan hal-hal yang sangat detail, tapi bagi orang-orang yang sudah biasa bermain dalam proyek media interaktif, maka cukup storyboard yang ada gambarnya dan sedikit deskripsi, itu dia akan paham, oh maksudnya begini. Karena karakter tim dari proyek media interaktif itu sudah terbentuk ya. Jadi setiap orang akan paham, oh dari tim desainnya maksudnya begini, kebiasaannya seperti itu ya. Oh dari tim, misalkan dari tim visualnya atau dari tim pengatur skenarionya seperti ini, oh dari tim programmernya seperti ini, oh, itu sudah terbentuk, maka bisa jadi itu akan semakin sederhana storyboardnya seperti ini ya. Storyboardnya cukup gambar, alurnya sampai terakhir, dan ada beberapa deskripsi di dalamnya. Nah ini ya, Game Little, Dora's Pyramid ya. Game title ya, ini storyboard sebuah game. Jadi gamenya adalah Dora's Pyramid. Jadi cukup dengan gambar-gambar saja, maka orang-orang yang bekerja di dalam proyek tersebut sudah paham ya. Nah ini justru lebih sederhana lagi. Ini cuma gambaran interface-nya ya malahan. Bisa jadi ini sebuah game bisa berbasis Android terutama ya, atau berbasis flash, ya cukup ditampilkan menunya seperti ini, tampilan awalnya ya. Nah bisa jadi ini setiap dari person-person yang tergabung di dalam proyek itu sudah paham, oh biasanya seperti itu, sudah bisa menyesuaikan sendiri. Jadi di sini kalau
storyboard itu fungsinya untuk komunikasi dalam tim, berarti antara orang yang ada di dalam project DMI tersebut, dalam project media tersebut, maka harus ada saling kepahaman, utamanya dari sisi kemampuan, dari sisi pekerjaan atau bidangnya ya. Nah, kita masuk pada format storyboard dan komponennya. Format-format yang tercantum di sini ini mengacu pada buku paket kalian ya, buku paket untuk desain media interaktif kelas 12. Jadi ini gambar-gambarnya juga saya ambilkan dari sana. Yang pertama adalah storyboard jenis kartu. Ya, sekali lagi saya tekankan bahwa tidak ada pakem khusus untuk storyboard ya. Ini secara garis besar storyboard yang ideal untuk kita, untuk yang ada di MI ya seperti ini ya. Tapi pakem khususnya seperti apa itu tergantung dari masing-masing project dan kebijakan tim yang bekerja untuk project tersebut. Yang pertama yakni storyboard jenis kartu. Card ya, jenis card. Ini visualnya di sini, terus audionya dicantumkan di sini. Frame-nya nomornya berapa, lalu diberi catatan. Ya. Visual ini ya langkah-langkahnya misalkan ya gitu ya. Misalkan kalau dari flowchart langkah openingnya seperti apa, maka visualnya akan digambarkan di sini. Visual berisi gambar, bentuk foto atau grafis. Nah, ini untuk yang storyboard jenis kartu. Yang kedua, storyboard jenis double column. Jadi bentuknya seperti kolom-kolom. Ini nomor frame-nya yang tampil di layar, monitor seperti apa. Misalkan kalau ditampil layar menu, maka keterangan di sini menu apa saja uraiannya ya. Terus visualnya seperti apa. Jadi keterangannya di kolom kedua, visualnya ketiga, dan audio yang diterapkan di kolom keempat ya. Audio ini bisa ada narasi, musik, sound effect dan yang lain-lain. Kalau visualnya itu yang aspek yang terlihat pada user itu bisa berupa teks yang tampil seperti apa, animasinya bagaimana, video-videonya apa saja, aspek yang bisa dilihat. Kalau audionya ini aspek yang bisa didengar. Jadi karakteristiknya ya 4 kolom ini ya, nomor, keterangan, visual, audio. Beda dengan yang sebelumnya, kalau card cuma satu, berarti kalau pindah frame berarti buat satu kotak lagi kartu ya, misalkan di sampingnya dibuat lagi visualnya seperti apa. Kalau ini bentuknya ke bawah berarti. Terus yang ketiga adalah storyboard jenis landscape. Kalau landscape ini berarti horizontal ya, horizontal, bukan kalau vertikal nanti bentuknya berarti lawannya landscape, potret ya. Ini bentuknya landscape. Berdasarkan gambar yang tercantum di sini, ini lebih mengarah pada aplikasi pembelajaran ya, yang dicontohkan di sini ya. Aplikasi pembelajaran ada menu-menunya, dan menu-menu itu nanti setiap diklik akan muncul di sini. Jadi proses detailnya nanti di deskripsi, berarti tampilnya apa, ilustrasi videonya bagaimana, kalau petunjuk bagaimana, seperti itu. Jadi ini landscape ya. Jadi agak berbeda daripada yang pertama dan kedua. Kalau yang ketiga ini lebih mendekati struktur user interface yang tampil pada usernya. Begitu pula dengan yang versi yang keempat. Ini hampir mirip yang dengan yang versi ketiga tadi, masih landscape, tapi yang ini versi yang kedua. Ini ada linknya kemana, back to kemana ya. Ini ada narasinya, videonya seperti apa, gambarnya seperti apa, animasinya bagaimana. Hampir mirip. Nah, ini contoh pengaplikasiannya. Ternyata dalam pengaplikasiannya ada keterangannya juga. Jadi kalau menyesuaikan dengan kolom yang kedua, storyboard yang model kedua, ini ada keterangan. Jadi karena yang model ketiga dan keempat ini lebih mendekati struktur user interface-nya, bentuk-bentuknya, maka dalam pengaplikasiannya ternyata ada sisi keterangannya ya.
Nah, ini pada openingnya media pembelajaran interaktif. Misalkan ini sanitasi sekolah, keterangannya bagaimana. Ini interface-nya ya. Terus interface yang kedua dan terus selanjutnya. Interface yang ketiga bagaimana. Jadi maksudnya tidak hanya satu halaman ini cukup, tapi ada halaman-halaman selanjutnya dengan format yang mirip ya. Dengan disertai keterangan-keterangan di sampingnya. Kalau modelnya seperti ini berarti perhalaman layar ya, strukturnya perhalaman layar yang tampil pada user. Nah, ini bisa semakin panjang. Nah, terus informasi apa saja yang harus ada pada storyboard, khususnya storyboard untuk media interaktif? Yang pertama, sketsa atau gambaran layar, halaman atau frame. Karena storyboard itu adalah gambar, maka sketsanya harus ada. Yang namanya sketsa itu tidak harus bagus-bagus, ya minimal bisa terbaca bagi orang lain dan jelas. Ya. Terus warna, penempatan dan ukuran grafik jika perlu. Jadi warnanya apa ditentukan sekalian ya. Teks asli jika ditampilkan pada halaman atau layar. Kalau ada teks khusus maka disertakan. Warna atau ukuran tipe font jika ada teks, misalkan pada halaman tertentu ada teksnya, maka ditentukan, diperjelas biar divisi yang lain ketika mengerjakannya itu tahu teks apa yang dicantumkan. Misalkan maunya ada teks kalibri, ternyata tidak dicantumkan, bisa jadi ketika di sisi divisi yang lain, misalkan programming, menampilkannya bukan kalibri, mungkin menampilkannya Times New Roman misalkan. Tentu orang programmer tidak terlalu memusingkan diri dengan tampilan ya, karena kalau tidak ada petunjuk lebih lanjut ya pasti asalkan jalan saja. Tapi karena suatu media interaktif itu harus mempertimbangkan user interface, sisi estetikanya itu harus ada, maka apabila itu berhubungan dengan aspek grafis ya harus diperjelas. Teksnya apa, warnanya bagaimana, tipenya apa. Ya, jadi ketika nanti di sisi programming, orang yang memprogram pun akan paham, oh yang dikehendaki seperti itu. Terus narasi jika ada. Jadi kalau perlu narasinya memang lebih baik ada ya, karena sifatnya yang interaktif. Utamanya kalau itu genrenya genre gaming ya, itu biasanya ada narasi. Terus video jika ada, audio, jadi hampir selalu animasi video audio ini aspek yang tidak ketinggalan ya di media interaktif. Interaksi dengan pengguna, ini yang juga harus ada. Interaksinya seperti apa? Dari yang paling klasik misalkan pakai kendali dengan tombol, keyboard, atau kendali yang saat ini pakai touchscreen di mobile, atau pakai mouse, atau bahkan yang berbasis virtual reality itu ya, itu yang teknologi terbaru diperjelas di situ. Kendalinya seperti apa, pakai media apa, pakai teknologi apa. Dan yang ke-10 adalah hal-hal yang perlu diketahui oleh staf produksi. Jadi kalau ada hal-hal yang lain yang sifatnya tambahan atau sifatnya urgent untuk ditambahkan di storyboard dan bisa dikerjakan oleh divisi yang lain, maka ya ditambahkan saja ya. Intinya storyboard itu fleksibel, menyesuaikan dari sifat produk media yang sudah dibuat, dan menyesuaikan dari skalanya juga, dan menyesuaikan pada orang-orang yang tergabung di dalamnya. Semakin berpengalaman orang yang tergabung di dalamnya, maka bisa jadi storyboard itu juga akan semakin sederhana juga. Kalau untuk kita yang masih newbie atau pemula, ya membuat storyboard biasanya ya hanya untuk skala kecil saja, untuk pengembangan proyek yang sifatnya masih personal ya, utamanya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah langkah-langkah dalam membuat storyboard. Jadi sebenarnya tidak ada pakem khusus ya, karena ini kembali kepada karakteristik masing-masing orang, pengalaman dari masing-masing orang ya. Tapi secara mendasar, yang pertama langkah-langkahnya, catat poin-poin penting, ide serta konsep yang akan dimasukkan ke storyboard. Jadi poin-poin pentingnya apa saja, idenya bagaimana,
didokumentasikan dulu, dicatat. Yang kedua, storyboard kita pada dasarnya harus merupakan gambar serial. Yang namanya storyboard ya harus serial, urutan 1 2 3. Tidak mungkin storyboard itu misalkan dari opening langsung masuk ke dalam menu kedua. Tidak boleh seperti itu ya. Harus berurutan, serial ya. Berurutan. Jadi dari menyesuaikan flowchart-nya ya. Jadi flowchart itu alur yang utama. Jadi ya yang namanya flowchart ya sebagaimana storyboard tidak boleh lompat-lompat ya, serial ya, berurutan. Flowchart tidak mungkin langsung lompat ke arah yang lebih dalam ya. Harus berurutan dari awal, inputnya bagaimana, prosesnya bagaimana, outputnya bagaimana. Nah, mengikuti flowchart itulah ya, mengikuti flowchart, jadi tetap serial, mengikuti alurnya ya. Dan dilengkapi uraian semua langkah, ada uraian semua langkahnya jika perlu ya, dan keterangan yang diperlukan untuk menyelesaikan tujuan dibuatnya produk multimedia interaktif. Yang ketiga, membuat sketsa kasar visual untuk semua frame. Jadi setiap frame ada sketsanya ya. Meskipun tidak lengkap dengan pewarnaan ya, karena pewarnaan itu nanti di sisi pengembangan secara storyboard jadi, maka disertakan di sana ya, disertakan di sana pewarnaannya seperti apa ya. Jadi, ada sketsa kasar visualnya. Terus yang keempat, visual dengan jelas menampilkan adegan utama. Maksudnya fokus dari pengerjaan proses itu yang ada pada scan itu apa, harus ditonjolkan. Tidak boleh point of view dari user itu hilang begitu saja ya. Kalau dalam ranah pengerjaan proyek, maka jangan sampai, kembali tadi ya, jangan sampai membingungkan orang-orang lain yang tergabung dalam proyek tersebut ya. Jadi apa hal utama yang terjadi pada scan di storyboard tersebut harus terbaca oleh tim yang lain. Terus yang kelima, storyboard dapat dirancang menggunakan di kertas dengan coretan bisa. Ya ini yang paling yang paling luas ya, dan yang paling klasik. Bisa tulisan manual atau dengan perangkat lunak. Misalkan di MS Word bisa. Sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang menyediakan pembuatan storyboard ya, baik secara online atau offline ya. Dan semuanya memiliki tipikal. Kalau di dalam sini tadi kita sebutkan ada 3 tipikal ya. Ada jenis kartu, ada jenis double column, ada jenis landscape. Maka ketika nanti kita bersentuhan dengan model-model storyboard yang ada di dalam suatu aplikasi, maka modelnya bisa macam-macam ya. Karena storyboard yang tersedia di sana itu biasanya itu sifatnya general atau umum. Kalau storyboardnya kita tentukan atau sesuaikan pada media interaktif, tentu ya harus kita sesuaikan sendiri ya, karena kasusnya juga beda. Mungkin yang dimaksud di sana adalah storyboard umum yang untuk membuat video atau film ya, biasanya seperti itu. Nah, tapi kalau dalam kasus di media interaktif ya harus kita sesuaikan sendiri. Asalkan kita paham dengan dasar dari storyboard, maka pastinya kita bisa menyesuaikan pada kasus apapun di media interaktif ya. Konsepnya seperti itu. Selanjutnya, jangan beranggapan bahwa storyboard itu hal yang susah ya. Karena secara mendasar ya 2 tadi storyboard itu, gambar dan deskripsi dan susunannya secara serial. Bahkan poin-poin saja asalkan bisa memberi desain atau gambaran besar bagaimana produk multimedia interaktif disajikan, itu sudah lebih dari cukup. Jadi asalkan dari tim yang lain itu sudah bisa menggambarkan, oh maksudnya begini, dari divisi A maksudnya tahu, oh maksudnya begini, itu sudah cukup ya. Jadi sekali lagi, storyboard itu mudah kenapa? Karena secara konsep ya cuma 2, gambar dan deskripsi. Akan semakin mudah karena apabila orang-orang di dalamnya itu sudah cukup paham, ya selesai ya, mandat dari storyboard sudah terpenuhi. Nah, ini gambarannya contoh storyboard yang lain.
Kalau ini kasusnya pada aplikasi berbasis mobile ya. Ya, ini malah sudah dilengkapi gambarnya, maksudnya dilengkapi dari sisi grafisnya, sudah dilengkapi dari sisi apa ya, pewarnaannya juga. Ya, dari sisi interaktifnya ini juga insya Allah sudah dilengkapi juga karena ini berbasis touch screen ya. Jadi dapat dikatakan ini pada aspek grafisnya sudah terpenuhi, tinggal ke divisi programmingnya ya. Dengan melihat ini maka orang-orang yang tergabung di dalam project itu sudah cukup paham. Oh, tampilan awalnya seperti ini. Oh, setelah tampilan awal harus memasukkan misalkan ini username dan password. Setelah memasukkan username password akan muncul splash screen. Oh, kalau sudah muncul splash screen selanjutnya akan tampil pilihan-pilihan menu. Kalau tampil pilihan menu, kalau diklik menu tertentu maka akan tampil detailnya dan seterusnya sampai exit kembali ya, seperti itu. Jadi dengan ini tentu paham, meskipun ini tidak dibuat tidak dibuat untuk orang lain, maksudnya khusus untuk tim ya. Saya pun yang di luar tim bisa membaca, oh maksudnya seperti itu. Nah, itu artinya storyboard ini bagus, ya, bisa dibaca oleh orang lain. Nah, selanjutnya setelah storyboard dalam pembuatan produk multimedia interaktif kita juga harus mengingat bagaimana tahapan suatu produk multimedia dibuat ya. Jadi kita harus mawas diri karena dari flowchart kemarin terus dari storyboard ini maka tahapan multimedia itu apakah berlangsung dengan lancar atau tidak ya dilihat dari awalnya ya. Kalau dari flowchart terus storyboard itu terkendali dengan baik maka tahapan multimedianya juga bagus ya. Jadi artinya masing-masing person yang bekerja di dalam project produk multimedia interaktif harus paham tahapan multimedianya. Jadi ketika misalkan membuat flowchart, misalkan membuat storyboard bisa mengantisipasi apa saja nanti kira-kira yang akan dibutuhkan di setiap prosesnya. Jadi tahapan multimedia itu dimulai dari konsep itu termasuk dari flowchart kemarin, lalu buat storyboardnya, lalu dari buat storyboard itu didesain. Jadi designing itu bisa jadi dari interface-nya, ya, dari sisi interface-nya dibuat, terus material and collecting, jadi bisa jadi dari programmingnya dimasukkan, apa saja yang dibutuhkan, teks-teks dipasang, videonya dipasang, animasinya dipasang, dan aspek-aspek atau objek yang lain semuanya dipasang di sini melibatkan programming, terus assembly itu pengepakan, siap diluncurkan, lalu di testing, dicoba di suatu sistem apakah produk dari multimedia interaktif itu berjalan dengan baik. Kalau tidak berjalan dengan baik berarti ya harus dievaluasi lagi ya tentunya. Kalau dari testing sudah berhasil dengan baik maka barulah didistribusi, terus berputar ya. Dan perputaran ini dalam ranah multimedia interaktif ya pasti harus melewati yang pertama tadi mulai dari flowchart kemarin, yang kedua storyboard ini masih tahap dari konsep ya, konsep. Jadi pasti nanti di selanjutnya akan ada programmingnya, ada assemblingnya, ada testingnya dan macam-macam. Jadi apa yang kita dapat selama belajar di multimedia dari tingkat 10 tingkat ke 11 itu diputar ya, disatukan di dalam pembelajaran ini ya. Nah, ini adalah contoh video ya pembuatan storyboard untuk produk pembelajaran ya, bisa kita ikuti, bisa kita lihat sebentar. Storyboard layout. Nah, ini berbeda ya dari sisi strukturnya. Kalau kita tadi ada model card, ada model double column, kalau ini berbeda. Jadi storyboard itu fleksibel susunannya ya. Jadi jangan anggap oh harus seperti ini, tidak. Ini ada project name, screen,
inside frame ada navigasi info, teks, medianya apa saja ya. Di bagian sini. Ini cukup detail juga ini. Ini ada extra notes-nya juga ya. Ini media informasinya seperti apa yang dimasukkannya. Nah, ini maksudnya di note-nya itu apa saja. Note untuk developernya atau orang lain yang mengakses storyboard ya. Jadi sudah mengantisipasi ya. Jadi ada note siapapun yang mengakses storyboard ya seperti inilah maksudnya gitu. Ini ada kalau perlu color requirement-nya seperti apa. Nah, ini mulai dari storyboard-nya, contohnya ya. Kita tunggu, masih lama ya tampilnya. Nah, ini adalah video pembelajaran, ini yang ini pembelajaran tajwid ya. Jadi ini ditunjukkan secara visual seperti ini di tampilannya. Lalu buttonnya dijelaskan apa saja, soundnya seperti apa saja, teksnya apa ya. Semuanya dituliskan di sini. Ini yang terutama visualnya ya. Ini cukup komplit juga. Nah, ini selanjutnya kalau mau keluar ya. Ada yes no di navigasinya dijelaskan. Terus media informasinya, soundnya seperti apa, teksnya seperti apa ya. Nah, ini cukup lengkap ya. Ini ada tanggalnya, screen-nya ada, screen ID-nya ada. Ini cukup lumayan. Ini bisa menambah kekayaan pengetahuan kita ya. Jadi ternyata model dari script storyboard itu bisa ada yang seperti ini. Jadi ada banyak alternatif ya. Semakin kita mengeksplor dari orang lain ya. Misalkan storyboard yang ada di project-project multimedia yang lain, maka kita akan menemukan model-model yang bermacam-macam juga. Jadi jangan sampai bingung. Intinya ada kesamaan di sana ya. Kesamaan di sana ya, sebagai kesimpulan kesamaannya dari storyboard itu semuanya pasti mengandung image dan deskripsi. Entah deskripsinya itu modelnya seperti apa. Yang pasti image itu tidak ketinggalan ya. Karena storyboard itu dibuat untuk memperjelas dari flowchart yang telah dibuat sebelumnya ya. Kalau dalam kasus multimedia interaktif. Selanjutnya pada slide berikut ini kita bisa melihat navigation element in website. Ini adalah navigasi-navigasi umum yang ada pada website secara dasar ya. Ini ada main menu, ada breadcrumbs, secondary menu, inline link, related link, external link, footer menu. Jadi di main menu nanti menu utamanya harapannya kalau webnya panjang itu juga ada di footer menu. Breadcrumb itu suatu penanda tempat bahwa di manakah user berada ya. Misalkan ketika dia membaca suatu artikel berita, misalkan berita nasional, maka berita nasional itu berada di bawah menu apa, maka akan tertera di sini. Misalkan judul beritanya adalah Menteri A sedang melakukan kunjungan, maka di sini tertulis breadcrumbnya Menteri A melakukan kunjungan, terus di atasnya ada menu nasional, di atasnya ada berita ya. Urutan-urutan dari sub-sub di mana dia berada ya. Jadi dengan begitu user tetap tahu di mana dia berada. Misalkan ketika dia ingin kembali ke menu yang paling atas, dia cukup mengklik breadcrumb beritanya. Jadi dia akan kembali ke berita ya. Nah, ini secondary menu, ini masih yang paling simple ya. Elemen-elemen umum yang paling simple. Dalam kenyataannya saat ini banyak model-model yang bermacam-macam dan bervariasi. Tentu saja makin ke belakang desain dari suatu website, navigasi-navigasinya utamanya itu semakin modern dan memanjakan para user. Nah, pada slide yang ini ditampilkan ada capture sebuah halaman web. Ini dikatakan menurut salah seorang pengamat web tentunya ya, ini adalah web contoh web ya, contoh web yang ideal. Maksudnya ideal, menu-menu yang ada di sini ya, ini tidak lebih dari 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5,
5,678, ini maksimal sudah. Terus pada satu halaman ini point of view ya, fokus dari user itu terjaga. Ada satu area di mana maksud saya teks ya, teks dari web ini besar. Jadi fokusnya di teks yang paling besar ini. Bayangkan apabila logo di sini itu juga berwarna mencolok dan besar, maka akan menjadi point of view yang lain bagi halaman web ini. Dengan begitu kalau ada dua point of view, maka itu sudah tidak ideal lagi, karena fokus dari pembaca tidak terjaga. Dia mau fokus ke logonya atau fokus ke teksnya yang tengah ini. Seringkali mungkin kita jumpai ada web yang halamannya itu ada teks yang besar, tapi di bawahnya juga ada tombol atau button yang besar pula. Nah, ini juga tidak ideal ya, karena point of view-nya terpecah. Fokus dari user itu terpecah. Kalau seperti ini, maka fokus dari user itu terjaga tetap di atasnya, maksudnya pada teks ini ya, teks yang besar. Tidak terganggu oleh menu, tidak terganggu oleh logo, karena yang lain tidak terlalu mencolok. Nah, ini masih pada web yang sama. Ini pada bagian footernya, kita bisa melihat footer karena di sini ada privacy terms and condition, terus ada ini ya, sosial medianya, ada copyright-nya juga, tahun pembuatannya. Nah, ini yang saya maksud ideal, bahwa di footer itu menu-menu itu tetap tampil. Ketika di header, maksudnya di bagian atas, itu menunya juga ada. Ketika user scroll ke bawah, menunya juga tetap ada. Artinya user yang menggunakan atau mengunjungi web ini, dia tidak kehilangan menu utama dari web tersebut dimanapun dia berposisi membuka web itu ya. Dapat kita lihat fokus dari halaman di footer ini, ketika scroll ke bawah, fokus dari user tidak terpecah ya. Jadi di tengah ini tetap ada gambar yang maksudnya bagian yang menonjol, fokusnya ke tengah, fokus dari usernya ke tengah, tidak terganggu oleh teks yang di bawah atau menu-menu yang di atas. Jadi keseimbangan point of view-nya tetap terjaga meskipun usernya berpindah ke bawah. Apabila ini terus dijaga secara konsisten, fokus dari point of view, jumlah menu tidak melebihi 8, maka dapat dikatakan web tersebut ramah bagi user. Nah, selanjutnya ini saya sertakan beberapa link di YouTube ya yang bisa kalian pelajari. 3 Principle for Better Web Design, ada navigasi, hierarki, ada color. Jadi di sebelumnya ada macam-macam alur navigasi yang ada linear, hierarki, tapi di khusus web itu bahasanya hierarki karena umumnya website itu berhierarki. Jadi ini bisa kalian pelajari sebagai resource tambahan. Jadi semakin banyak kalian belajar pada source yang mendisiplinkan diri pada desain khususnya website, maka kalian juga akan kaya. Nah, dikatakan di sini untuk sebuah web yang baik, 3 prinsip yang harus diperhatikan, yakni navigasi, hierarki, dan pemilihan warna. Dan ada juga sumber yang lain, how to plan a website structure. Jadi ini dari strukturnya ya, powerful step by step, ini malah step by step, langkah per langkah ditunjukkan. Ya, ini saya pikir bisa jadi resource tambahan bagi kalian, meskipun ini bahasa Inggris. Saya yakin kalau kalian mau belajar itu bisa menjadi hal yang berharga ya. Nah, sampai di sini pembelajaran kita untuk desain media interaktif sesi kelima storyboard sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silahkan kalian jangan sungkan untuk bertanya, lihat via WA ataupun via forum di kelas. Jadi dan jangan lupa untuk melaksanakan tugas yang tertera di sana. Saya harap ini bukan pembelajaran sesaat ya, karena bagaimanapun keterampilan ketika untuk membuat storyboard itu bukan
keterampilan yang sekali belajar langsung bisa, karena harus berangkat dari pengalaman-pengalaman. Semakin banyak kalian membuat project, maka semakin terasah pula kemampuan kalian membuat storyboard, dan tentu saja semakin terasah pula sisi-sisi keahlian di multimedia kalian. Saya pikir insya Allah cukup sekian. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.